Terima kasih sudah bersedia untuk bernyanyi dan menggerakkan tubuh bersama kami. Meskipun tadi sempat ada beberapa gerakan yang kami miss mungkin, tapi itu tadi 7 jurus BK Hebat Bapak Ibu. Sebetulnya 7 jurus itu sudah biasa kami lakukan sebagai bentuk layanan dan bimbingan BK gitu, tapi karena keterbatasan waktu maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi praktik baik tentang bangun kolaborasi. Next, Siska. Baik. Nah, sekarang dimulai dengan kita akan melakukan simulasi kolaborasi lebih dahulu. Jadi setelah ini saya akan membagikan kartu peran. Nanti sesuai kartu peran tersebut, silakan setelah saya bagi menjadi 2 kelompok, silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Sebagai peran tersebut, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus berikut ini? Baik, saya bagi dahulu ya Bapak Ibu kartunya. Jumlah semuanya 13, berarti satu kelompok ada yang 6, ada yang 7. Baik. Ini jumlahnya berapa? Oh, 13 ya jumlahnya. Oh, 13. Bukan. 11. Baca ada yang 6, ada yang 5. Nggih. Monggo untuk Bu Devi, Bu Saiko, dan Bu Siska mungkin bisa dengan Pak Arno dan Pak Didi, kemudian Bu Wati, Bu Ida, Bu Sus, Pak Ropik, Pak Nurohim, dan Pak Langga bisa membentuk kelompok yang ada. Bu Devi, Masya Allah, itu bisa jadi menjadi sebuah doa suatu saat menjadi kepala sekolah Bu Devi. Amin ya Rabbal Alamin. Apa? Tinggal saja Ibu. Baik. Sambil saya bacakan untuk kasus yang harus Bapak Ibu analisis sesuai peran Bapak Ibu. Ya, berdiskusi sesuai peran masing-masing Ibu. Jadi untuk permasalahan ini, contohnya ketika Ibu ada di posisi sebagai wali kelas, apa yang akan Bu Wati lakukan? Berarti nggak ada peran mawarnya, nggak ada ya?
kemudian ya seperti ibunya. Dan saya seperti sosok pengganti ibunya, tapi itu memang saya tawarkan pada ibunya karena ibunya tidak mungkin dengan mobilitas yang sangat tinggi dan alhamdulillah beliau berkenan. Tapi tetap ketika ada sesi orang tua harus bertemu dengan psikolognya, saya juga yang menjadwalkan gitu. Jadi saya seperti asisten pribadi ibunya. Tapi nggak apa-apa, atas dasar tadi seperti waktu tadi, insya Allah ya bukan bermaksud bagaimana, tapi insya Allah itu saya lakukan karena saya sayang dan kasihan sama Mawar. Saya umpamakan kalau dia itu adalah anak saya, di mana dia betul-betul butuh sosok ibunya di saat terpuruk seperti ini, tapi ibunya nggak bisa hadir, baik fisik maupun emosional. Maka saya udah bismillah, saya mohon tidak apa-apa, saya sudah buktikannya gitu. Jadi alhamdulillah ini Mawar udah mulai berangsur membaik, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi itu refleksi kita bersama ya. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan refleksi yang terakhir, mengapa kolaborasi itu penting? Nah, pada intinya kolaborasi itu penting supaya tercipta lingkungan kerja kolaboratif untuk terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal. Berdasarkan tadi kasusnya Mawar, seandainya tidak dilakukan kolaborasi, oke, dia mungkin tugasnya bisa menyusulkan, ya. Tapi bagaimana dengan tanggung jawabnya sebagai anggota OSIS? Tidak mungkin saya sebagai guru BK juga tidak berkoordinasi dengan pembina OSIS atau kesiswaan. Tidak mungkin saya bisa mengambil keputusan sendiri. Oh, tugas-tugas OSIS, tanggung jawab OSISmu kamu begini saja. Tidak bisa. Saya tetap harus bertanya, berkonsultasi, meminta saran dari pembina OSIS. Contohnya seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan peran guru BK dan guru kelas yang memang beda tipis gitu ya. Tapi sebetulnya ada spesialisasi atau spesifikasi dari masing-masing tugas atau peran sebagai guru BK dan guru kelas. Jadi kalau saya buka sekarang, saya lupa pakai kacamata. Bukan Bu, belum. Operatornya terlalu aktif. Peran utama kalau guru kelas itu lebih ke pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kalau guru BK lebih ke pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin kalau melihat kami ketika memberikan solusi pada siswa itu mungkin bedanya dengan orang tua. Kalau orang tua itu kadang langsung ngatai, langsung dan begini atau mereka langsung handle gitu. Kalau kami enggak, kadang anak itu kami lepas pelan-pelan gitu. Dia bisa nggak gitu. Kalau dia terlihat bisa, kita beri tanggung jawab yang lebih lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi memang bertahap seperti itu gitu. Kadang ketika kita bertemu dengan orang tua yang terlalu pola asuhnya itu bukan permisif ya, jadi serba natai, serba menghandle masalah anak itu, jujur secara emosi pribadi kami itu kadang gemes sendiri gitu ya. Dan bahkan kami kadang sampai sampai kesannya seperti mengajari orang tua, karena memang ya mereka memang harus diedukasi, karena kalau tidak kasihan putra putrinya gitu nih. Nah, kemudian untuk kebutuhan kolaborasi, guru kelas posisinya membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Kalau guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Jadi betul tadi untuk menyelesaikan masalah siswa itu memang untuk intervensi dan kolaborasi itu peran utamanya ada pada kami. Tapi tetap kami tidak bisa meniadakan peran Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kemudian sumber kerjasama, kalau guru kelas itu adalah orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Guru BK sama, guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Jadi kami itu bisa langsung akses ke orang tua. Kalau Bapak Ibu biasanya kan, kalau orang tua tidak proaktif menghubungi dulu, karena Bapak Ibu kan tidak langsung berhubungan dengan orang tua. Kalau kami biasanya orang tua itu adalah sumber kerjasama yang utama, karena sesuai dengan tripartit pendidikan, kami tidak mungkin mendidik hanya di sekolah tanpa bantuan dari masyarakat dan juga keluarga. Kemudian tujuan guru kelas menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangan guru kelas yaitu masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar.
Kalau guru BK permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks. Jadi memang itu adalah peran yang saling melengkapi ya. Jadi itulah mengapa kolaborasi itu penting. Guru kelas, guru BK dan pihak-pihak lain secara rinci itu perannya baik semua, tapi tidak bisa berjalan masing-masing. Tetap harus bekerja sama atau berkolaborasi. Next, Bu Siska. Nah, manfaat kolaborasi ya membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Tadi kasusnya mawar. Kalau kita selesaikan di tingkat sekolah saja, oke, dia mungkin di depan Bapak Ibu berhenti menangis, ya. Dia bisa berpura-pura ceria lagi, gitu ya. Ketika ditanya Mama gimana perasaannya, udah baik Bu, udah mendingan gitu. Tapi kita tidak tahu secara alam bawah sadarnya, dan itu kita butuh bantuan ahli atau profesional. Makanya untuk mawar kita referral ke psikolog, karena barangkali dengan pihak eksternal di luar orang tuanya, di luar gurunya dan lain-lain, dia bisa lebih terbuka, bisa lebih lepas untuk menyampaikan beban-beban batin yang selama ini sudah terakumulasi seperti itu. Jadi holistik, menyeluruh, tidak hanya di bagian-bagian tertentu saja, di sekolah saja gitu, tidak. Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Nah, tadi dari kasusnya Mawar, kita bisa lihat ibunya Mawar itu pendidikannya kurang apa juga, doktoral ya, dan ya itu salah satu sosok inspirasi bagi Mawar sebetulnya. Makanya Mawar itu ketika ada hal yang berjalan tidak sesuai dengan harapannya, ketika dia tugas harusnya udah itu nggak ketinggalan ini, kok dia tiba-tiba sakit. Nah, sisi perfeksionisnya itu langsung terluka dan dia langsung merasa bahwa saya nggak bisa seperti mama saya. Padahal itu adalah sosok inspirasional bagi dia. Dia ingin sebaik dan sesempurna dalam tanda petik seperti mamanya. Nah, makanya beban itu, stres itu akhirnya akan semakin berat untuk Mawar. Nah, di sini peran orang tua Mawar memang kita analisis kurang. Jadi ternyata tingkat pendidikan seseorang itu tidak menjamin adanya parenting yang mumpuni untuk putra-putrinya, gitu deh. Ya kami tidak menyalahkan mungkin karena kesibukan beliau, tapi makanya justru di sini pentingnya kolaborasi. Saya ngobrol dengan orang tuanya Mawar, saya coba bicara dari hati ke hati sebagai sesama ibu yang punya anak perempuan. Itu saya sampaikan tentang perasaan-perasaan saya, keinginan-keinginan harapan saya sebagai ibu, dan saya berusaha memahami beliau juga gitu. Biasanya orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi itu kan ketika kita itu kadang merasanya kita menggurui atau bagaimana. Nah, itu ketika saya sharing lewat dengan cara seperti itu, maka beliau bisa menerima dengan baik. Kemudian menyediakan jumlah lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Nah, jadi kadang Bapak Ibu, siswa itu ketika punya masalah seperti Mawar tadi, ketika hanya didampingi oleh wali kelas saja atau didampingi oleh guru BK saja, itu supportnya masih kurang, support sistemnya masih belum lengkap gitu. Dia bisa merasa didampingi, tapi akan lebih support sistemnya akan lebih kuat, akan lebih lengkap ketika banyak yang menguatkan. Nah, makanya kolaborasi itu sangat bermanfaat. Itu contohnya untuk kasusnya Mawar seperti itu. Next, Siska. Nah, tapi tadi yang kami sampaikan, perasaan nyaman untuk bekerja sama atau tidak itu bukan hanya tentang ketika kita minta bantuan ditolak atau diterima, menerima bantuan atau bagaimana, tetapi memang dalam melakukan kolaborasi kita ada tahap atau klasifikasi yang harus kita perhatikan lebih dahulu, sehingga kita ketika ada masalah itu nggak langsung yang oh ini harus dibawa ke psikolog, oh ini harus dibawa ke psikiater, oh ini harus kita konsultasikan ke kesiswaan, oh ini harus melibatkan kepala sekolah, tidak gitu nggak. Tapi ada beberapa klasifikasi, yaitu sesuai dengan MTTS